Pada kesempatan ini, kita akan membahas sebuah kejadian yang sangat perlu kita pahami dan kita ambil pelajaran serta hikmahnya agar kita semua itu tidak mudah terperdaya oleh para mafia dalam dunia spiritual atau dalam dunia supranatural. Harta karun itu adalah lahan yang biasanya dijadikan para mafia untuk menipu calon korbannya, pemirsa. Biasanya metode penipuannya itu hampir sama, hanya mungkin sedikit agak dirubah polanya saja. Nah, agar lebih jelas dan gamblang, kita akan contohkan salah satu kisah penipuan berkedok harta karun. Mungkin kisah ini banyak yang sudah mengalaminya, atau mungkin bagi Anda yang belum mengalaminya, itu bisa dijadikan pegangan manakala bertemu orang-orang yang serupa. Baiklah, silahkan simak kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas. Sebut saja itu namanya dengan Pak Karyo. Pada suatu hari, Pak Karyo ini menemui seorang rohaniawan, ya, atau istilahnya seorang pemuka agama Islam. Sebut saja itu namanya adalah Pak Hasan. Pak Hasan ini adalah seorang pemuka agama Islam yang punya banyak jamaah, istilahnya mempunyai majelis pengajian begitu. Selain pemuka agama, Pak Hasan itu juga terkenal dengan predikat orang pintar, yaitu beliau itu kerap dimintai doa-doa oleh orang-orang yang membutuhkan. Pak Karyo itu begitu ketemu dengan Pak Hasan langsung mengutarakan keinginannya, yaitu untuk memperdalam ajaran Islam dengan Pak Hasan, pemirsa. Pak Karyo ini sebenarnya juga orang Islam, tetapi beliau masih belum, Islamnya itu masih belum dalam seperti Pak Hasan seperti itu. Lalu Pak Hasan itu menerimanya dengan hati yang bahagia, dan Pak Hasan itu siap membimbing Pak Karyo. Waktu terus berjalan, hari terus berganti, Pak Karyo itu semakin akrab dengan Pak Hasan. Sampai pada suatu hari, Pak Karyo itu bercerita sesuatu kepada Pak Hasan, bahwa dia itu adalah salah seorang yang memegang kunci gudang harta karun, yang sering orang sebut itu dengan harta Bung Karno, ya. Harta Bung Karno adalah salah satu harta karun peninggalan Bapak Presiden Insinyur Soekarno yang hingga saat ini keberadaannya itu masih misteri. Konon harta ini memang diperuntukkan untuk kesejahteraan umat atau kesejahteraan para rakyat warga negara Indonesia, dan konon itu bisa menutup hutang-hutang bangsa Indonesia ke luar negeri. Merasa mendapat informasi yang sangat berharga, maka Bapak Hasan itu segera menghubungi orang-orang yang dianggap mampu untuk menyalurkan harta karun ini. Nah, selang beberapa hari kemudian Pak Hasan itu berhasil mengumpulkan beberapa orang. Nah, maka rombongan Pak Hasan tersebut diajak Pak Karyo itu ke rumahnya, pemirsa. Nah, setelah sampai di rumah, kemudian Pak Karyo mempersiapkan beberapa sarana ritual, dan tidak lupa itu Pak Karyo membakar kemenyan. Kemudian selang beberapa saat Pak Karyo kemasukan dalam tanda kutip itu roh leluhur yang merupakan seorang raja tanah Jawa. Nah, dalam kondisi kesurupan tersebut, Pak Karyo itu berkata, ya mungkin ini yang berkata adalah roh yang merasukinya. "Ngger, anak cucu saya semua, saatnya telah tiba. Saya ini sekedar penyambung amanah Bung Karno, bahwa harta ini memang akan jatuh ke tangan anak cucu saya yang hadir di sini. Dan perlu kalian mengerti bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan masalah harta karun ini tidak lain adalah anakku Karyo. Silahkan nanti kalian berunding dengan orang yang aku ikuti ini." Nah, setelah itu lalu Pak Karyo itu tersadar, pemirsa, dan kemudian terjadilah perundingan antara Pak Karyo dan rombongan Pak Hasan tersebut.
Dalam perundingan itu terjadilah kesepakatan, yaitu rombongan Pak Hasan harus menyiapkan dana sebesar 50 juta. Itu untuk biaya ritual dan sewa mobil ya, sewa mobil yang mana mobil ini untuk membawa harta karun ya, harta karun yang cukup banyak, serta lengkap dengan pengamanan dari pihak yang berwajib. Setelah semuanya itu setuju, maka rombongan Pak Hasan pun pulang ke rumah masing-masing. Dan sampai di rumah, mereka itu menjual apa saja yang bisa dijual. Ada yang menjual motor, ada yang menjual mobil, ada juga yang menjual sawah, menjual rumah ya bahkan, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang bisa dijual, mereka jual. Hal ini dengan keyakinan bahwa sebentar lagi barang yang terjual itu akan diganti dengan yang lebih banyak, dengan yang lebih mewah setelah mendapatkan harta karun yang sangat banyak itu. Selang 3 minggu kemudian, Pak Hasan dan rombongan itu datang lagi ke rumah Pak Karyo untuk menyerahkan biaya sebesar 50 juta yang sudah disepakati tadi. Pada saat itu Pak Karyo itu kembali ritual dan kemasukan dalam tanda kutip itu roh leluhur seperti biasanya ya. Pada saat kesurupan itu Pak Karyo mengatakan bahwa mereka yang hadir di majelis ini adalah mereka yang menemukan kebahagiaan yang tidak terkira. Mereka sebentar lagi itu akan menerima harta karun berupa logam emas murni sejumlah kurang lebih 144 peti dan uang sejumlah 50 peti. Setelah itu Pak Karyo tersadar kembali dan menyuruh Pak Hasan serta rombongannya itu untuk kembali pulang mempersiapkan tempat harta karun yang sangat banyak tersebut. Seminggu kemudian rombongan Pak Hasan itu kembali datang lagi ke rumah Pak Karyo. Setelah bertemu Pak Karyo, kemudian disuruhlah ya para rombongan itu untuk membuka rekening bank itu demi untuk menjaga keamanan dari sejumlah uang yang akan mereka terima. Selain itu, Pak Karyo itu juga meminta seluruh rombongan untuk membuat daftar catatan hutang serta meminta fotokopi KTP dari masing-masing anggota tersebut. 2 minggu kemudian, rombongan Pak Hasan datang membawa data-data yang diminta Pak Karyo. Kemudian data-data tersebut diterima Pak Karyo dan disimpannya pemirsa. Pak Karyo memerintahkan agar seluruh rombongan itu bersabar. Sementara karena ada satu syarat itu yang belum terpenuhi, yaitu mobil pengangkut harta karun beserta pengawalnya itu baru akan siap bulan depan. Seluruh rombongan itu memaklumi dan tetap bersemangat serta yakin bahwa sebentar lagi itu akan menjadi jutawan, akan menjadi orang yang kaya raya. Sehingga mereka itu membayangkan ingin membangun tempat pendidikan, menyantuni fakir miskin, kemudian membangun tempat-tempat ibadah, membangun usaha-usaha yang sangat besar dan lain sebagainya. 1 bulan telah berlalu, kemudian Pak Hasan beserta rombongan itu datang kembali ke tempat Pak Karyo itu. Pada saat itu Pak Karyo kerasukan roh leluhur lagi ya, seperti biasanya. Pada saat itu turun dawuh atau turun perintah bahwa orang yang semula ketitipan amanah harta karun itu sudah tidak mau ketitipan lagi dan akan dilimpahkan kepada Pak Hasan beserta rombongannya. Setelah Pak Karyo itu sadar, lalu menyarankan para rombongan itu untuk menunggu perintah selanjutnya pemirsa. Mereka itu diperintah oleh Pak Karyo itu untuk menunggu perintah dari leluhur itu di Hotel Jawa Timur itu dengan alasan bahwa dulu itu Bung Karno orang Jawa Timur. Nah, nanti perintah dari Eyang Leluhur itu akan turun di sana seperti itu. Selang beberapa hari, Pak Hasan dan rombongan telah menyewa salah satu hotel di Jawa Timur. Tetapi sudah lebih dari 1 minggu Pak Karyo itu tak kunjung menemuinya. Namun mereka itu tetap optimis dan menunggu kedatangan Pak Karyo. Sudah 2 minggu lebih Pak Karyo itu tak kunjung datang, dihubungi juga tidak bisa. Nah, saat itulah mereka itu, para rombongan ya, baru sadar bahwa telah tertipu oleh Pak Karyo dengan iming-iming harta karun Bung Karno itu. Tetapi nasi itu sudah menjadi bubur, uang sudah terlanjur habis,
tanah, motor, mobil, sawah dan lain sebagainya itu sudah terjual, akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Dan bahkan itu ada yang tertumpuk hutang karena untuk membiayai ritual itu mereka itu ada yang berhutang, pemirsa. Pemirsa sekalian, dari kisah tersebut dapat kita ambil hikmah, yaitu kita itu jangan mudah percaya pada orang lain yang mengiming-imingi kita sesuatu hal itu yang menyenangkan dengan jalan instan ya. Contohnya mungkin seperti tadi harta karun Bung Karno, harta karun revolusi, harta amanah, maupun iming-iming jabatan, iming-iming pekerjaan dan lain sebagainya. Pokoknya yang instan itu kita harus hati-hati sekali, apalagi orang tersebut baru kita kenal. Selain itu juga ada modus-modus yang mengaku mendatangkan uang gaib, mendatangkan harta gaib ya, terus pusaka yang nilainya miliaran rupiah. Mungkin satu pusaka itu bisa 1 miliar, 2 miliar. Nah, itu kita harus waspada dan harus hati-hati, pemirsa. Apalagi di zaman sekarang itu yang sudah sangat modern ini, apa-apa itu sudah digital ya, semua sudah internet semua. Mereka itu biasanya menawarkan secara online dengan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan sekali. Alangkah baiknya itu kita lebih dulu berpikir dan mentelaah maksud dari orang-orang tersebut. Jangan langsung mengambil keputusan. Kalau bisa itu konsultasikanlah kepada orang yang membidanginya. Contohnya mungkin perihal supranatural, perihal pusaka, itu Anda harus berkonsultasi kepada orang yang membidangi hal tersebut. Nanti saran orang tersebut gimana, seperti itu. Dan yang paling penting itu jangan lupa untuk selalu meminta petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara istikharah terlebih dahulu. Nah, dengan istikharah nanti Anda akan ditunjukkan oleh Allah apakah hal ini baik ataupun hal ini buruk, pemirsa. Nah, mungkin cukup sekian sajian kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya yang menyaksikannya. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.